Oke, halo. Eh, saya mohon konfirmasi apa suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Dengar, Pak. Oke. Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Ya, ini konfirmasi lagi. Ini yang kelas Jember ada ya nih ya, masih ada ya. Kemudian kelas Bondowoso ada? Jember ada, Pak. Yang kelas Bondowoso ada, Pak. Oke, yang kelas internasional? Ada, Bapak. Oke. Ya, ini ada 82 mahasiswa. Mohon nanti disampaikan kepada teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini ya. Saya minta tolong hari ini kita belajar, kok belajar? Ya pastilah, saudara hari ini kalau menyiapkan untuk besok. Yang pertama saya mohon maaf, minta waktu paling nggak sampai 10 menit atau 10 menit ya. Untuk saya menyampaikan kisi-kisi tentang soal interaksi manusia dan komputer ya bagi kelas TIF Bondowoso dan Jember, serta Human and Computer and Interaction untuk kelas internasional ya. Ya pada dasarnya mirip gitu ya. Mohon oke, saya share screen dulu. Nah, di layar sudah kelihatan ya MS Word yang berwarna-warna ini? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Atau belum? Sudah, Bapak. Oke. Oke, sudah ya. Ya. Materinya sudah ada di mana? Di e-learning ya. Untuk pertemuan 9, 10, 11 nggak salah di situ. Sudah saya berikan di situ dan kita tidak keluar dari situ. Kita tidak keluar dari materi itu. Terutama yang PowerPoint yang dari saya ya, yang tambahan-tambahan itu. Sebenarnya kalau mau lebih detail ya memang di PowerPoint yang sudah disediakan, yang dalam bahasa Inggris itu ya. Ya di bahasa Inggris mungkin saudara sudah membuka di sana memang untuk S2 nggak salah tadi ya, kalau nggak salah begitu kan saya ya. Ya tapi nggak apa-apa kalau saudara mau belajar dan menguasai berarti saudara sudah layak untuk S2 gitu ya. Meskipun sekarang semester 3 untuk sarjana terapannya. Oke. Mata kuliah kita saya pikir ini sudah kita tahu semua gitu ya. Kemudian nanti waktu ya yang akan disediakan untuk ujian untuk UAS adalah 60 menit. 60 menit. Kemudian jumlah soal 40, bentuknya multiple choice, pilihan ganda, tinggal ABC aja ya. Milih A, B, C atau D gitu aja sudah. Ini biar cepat saudara tinggal saya pikir nggak terlalu mudah-mudahan nggak terlalu sulit. Yang penting saudara membaca materi yang ada di PowerPoint itu. Sudah saudara PowerPoint hafal gitu ya, terus ikuti dengan contoh-contoh. Kalau nggak salah dulu pernah ada contoh-contoh ya itulah nanti yang akan kita yang akan keluar di antara soal-soal multiple choice ini. Oke. Sifatnya buku tertutup. Ya ini kalau luring buku tertutup, kalau daring ujian daring ya harapannya juga tertutup gitu ya. Ini harapan tapi ya prakteknya saya tidak tahu. Saya juga agak bisa mengoreksi kan gitu ya. Apakah saudara tertutup atau terbuka? Kita tentukan di sini tertutup. Oke. Materi soal ini ergonomi dan lingkungan kerja. Ini bicara tentang itulah interaksi antara manusia dengan komputer, dengan alat input, gitu ya, dengan alat output. Alat input itu kemarin keyboard, gitu ya, kenapa keyboard melengkung dan seterusnya, gitu ya. Lingkungan kerja macam-macam kan ya. Lingkungan kerja ada apa aja? Ada temperatur, ada kelembapan, ada getaran, ada suara, ada bau, ada apa lagi? Warna atau tata warna, kemudian ada apa lagi? Pencahayaan,
dan seterusnya. Di situ ada contoh-contohnya, ya insya Allah contoh itu akan keluar, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu sulit, ya. Kemudian yang kedua, data gathering, ya. Data gathering ini atau pengumpulan data, ini adalah teknik-teknik pengumpulan data, mulai dari wawancara, observasi, kuesioner. Untuk kuesionernya, tahapan wawancara, nah itu aja nggak terlalu susah. Ya, saudara baca sudah ketemu jawabannya. Ya, oke. Kemudian data analisis. Ya. Data analisis ini saudara mengenal jenis data, skala data, kan gitu ya. Kemarin sudah jenis data ya, menurut menurut kategorinya, mungkin sifat, cara memperoleh dan seterusnya itu ya. Di sana ada jenis-jenisnya. Ada discrete, continue, apalagi data quality atau kualitas, kemudian data kuantitas dan banyak lagi. Ya, saudara tinggal baca di situ aja. Oke, kemudian coba sambil diingat-ingat ya contoh-contohnya gitu ya, contoh-contohnya. Oke. Di sana juga ada contoh-contoh sederhana, tapi saudara coba cari contoh yang lain karena yang akan kita sampaikan itu juga yang ada di soal itu adalah contoh lain gitu ya yang pernah kita sampaikan. Ya mungkin juga barangkali saya lupa untuk kelas yang lain belum saya sampaikan. Berarti begitulah contoh-contoh yang saudara saudara pernah alami atau mungkin di tugas-tugas, tahapan-tahapan di situ akan jelas ya. Terutama untuk rancangan dari UI-nya ya, user interface-nya. Itu perintah soal. Nah, ini pilihlah satu jawaban yang saudara anggap paling benar. Ini tadi ada pilihan 4 jawaban yang insya Allah 4 jawaban itu rata-rata hampir benar semua gitu ya. Ya ada juga yang salah ya. Kita berikan jawaban yang benar-benar, saudara cari yang paling benar. Ya, tetapi ada juga yang agak kurang pas ya. Tapi banyak yang mirip-mirip. Namanya juga saudara sudah kuliah gitu ya, maka tidak mungkin kita artinya bedanya sangat jauh. Contohnya apa sangat jauh? Kalau ditanya ibu kota negara Indonesia adalah A. Jakarta, B. Surabaya, C. Semarang, D. Medan, ya pasti itu kan beda jauh ya. Tapi nanti mungkin soalnya ibu kota Indonesia adalah ya mungkin A. Kota yang berada di Pulau Jawa, B. Kota yang ada di bagian barat Pulau Jawa, begitu ya. Agak mirip-mirip bukan gitu ya. Oke, C. Kota yang memiliki penduduk paling banyak, kayak gitu. Jadi bukan Jakarta, ya. Oke, materi soal, mudah-mudahan yang penting ini, materi soal ini ada di yang saya blok ini, ergonomi bidang lingkungan kerja, ya insya Allah ada di slide pertemuan 9, yang ini ada di slide pertemuan 10, oke, saudara lihat, yang ini ada di slide pertemuan 11, ya, ada 3 itu, yang lain kan ada tugas sudah kemarin ya, yang sudah dapat tugas, saya mungkin 1 atau 2 kelas itu yang belum ada tugas. Tapi mudah-mudahan semua ada tugas. Coba saya mohon konfirmasi, yang kelas internasional pernah ada tugas ya? Kalau nggak salah, successive interval itu salah. Tuh, kemudian yang kelas Jember, insya Allah juga ada tugas. Ya, saya lupa yang kelas Bondowoso. Mudah-mudahan juga ada tugas. Ya, itu untuk membantu gitu ya dan memberi contoh di dalamnya. Oke, jadi tidak terlalu banyak, kita batasi yang pernah saya sampaikan saja 3 materi ini. Ya, semuanya adalah modal untuk perancangan user interface. Oke, saya pikir itu. Ini saya beri contoh. Ini contoh soal yang besok keluar. Sudah tidak apa-apa saya kasih contoh. Oke, coba saudara. Oke, kelihatan contohnya? Kelihatan, Pak. Oke, coba silakan. Ada yang punya jawaban, jadi nggak terlalu susah.
Kalau yang pertama ini, B. Ergonomi. ya berinteraksi dengan komputer yang terbaik dapat dilakukan dalam posisi berdiri, posisi duduk, bahkan posisi tidur. Dapat dipelajari dalam ilmu ergonomi. Ya kalau saudara ya kerjakan ergonomi, ini fisiologi juga masuk sebenarnya, tapi kurang lengkap. Ya fisiologi tentang fisik kan gitu ya. Oke, biosains apa ini biosains? Ilmu ini ilmu apa? Ini ilmu biologi tapi dikombinasikan dengan teknologi dan sains. Ya. Contohnya apa? Tapi ini saudara kita tidak pernah memberikan ini, kan gitu ya. Contohnya ini mouse, gerakan mouse yang di mouse, mouse ya, pointer mouse yang ini kalau saya gerak-gerakan gini ya, ini kan pakai tangan ya. Jadi biosains itu mempelajari ilmu bagaimana mouse ini digerakkan oleh mata. Jadi ya mata kita ngelirik kiri berarti dia ke kiri, mata kita ngelirik kanan ya, mata kita hitamnya atau ngelirik ke atas ya ke atas gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Biologi dan fisika ini masuk semua sebenarnya. Tapi yang paling tepat karena kita mempelajari yang B jawabannya. Ya. Oke, ini gratis untuk besok. Contoh 1. Ya, tentang apa tadi materi apa nih? Ergonomi ya, ergonomi dan lingkungan kerja. Ya. Oke, jadi benar ini jawabnya adalah B. B ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua gratis ini juga ya untuk besok sama persis ini akan kita sampaikan mewawancarai user tentang interface-nya ya tentang interface-nya untuk mendapatkan gambaran sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan tergolong. Nah ini apa jawabannya ini? Ini berarti wawancara ya, namanya mewawancarai. Tergolong A. Wawancara terstruktur, B. Tidak terstruktur, C. Semi terstruktur, D. Terprogram. Ini besok muncul, saya kasih gratis ini. Nah, saudara tinggal lihat di teorinya, di sana ada ya. Coba kita bahas ini ya. Wawancara terstruktur, itu artinya apa? Ya, artinya saudara dalam mewawancara itu ini sudah ditata. Ditata itu artinya apa? Sudah membuat daftar pertanyaan. Nah, gitu ya. Ini sudah kelihatan ini ya. Jadi besok tinggal menanyakan sesuai dengan urutan daftar pertanyaan. Nah, sudah. Wawancara tidak terstruktur. Artinya apa? Nah, ini biasanya untuk yang ahli tanpa daftar pertanyaan dia sudah tahu, sudah kebiasaan ya, sudah sering menggali tentang user interface ya, tentang tampilan yang mau dibuat seperti apa. Ini tanpa daftar, ini yang ahli biasanya ya sudah terbiasa, jam terbangnya tinggi. Semi terstruktur artinya apa? Ya ada daftar pertanyaannya ditambahi dengan pendalaman untuk bekal atau bahan rancangan user interface-nya. Jadi ini pertanyaan sudah disiapkan, sudah ditulis, tetapi di lapangan dia karena sudah terbiasa, maka dia bisa menggali dengan diskusi, dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh usernya, dia bisa menggali. Jadi istilahnya apa nih? Ya satu saat sesuai pertanyaan, satu saat pendalaman pertanyaan atau tidak sesuai dengan daftar, gitu ya. Oke, yang kemudian wawancara terprogram, ya terprogram ini artinya sebenarnya tidak masuk di dalam teori, kan gitu ya. Wawancara terprogram sepertinya sama dengan terstruktur, ya, tetapi di teori ini memang tidak ada. Jadi jawaban yang paling pas adalah jawaban A. Oke, gitu ya. Ini semua ada di teori, jelas sekali. Di slide-slide itu ada. Ya. Ya, sebenarnya nggak terlalu susah ya, tinggal gini aja. Makanya waktu 60 menit ya dengan pertanyaan berapa tadi itu? 40 gitu ya. Berarti berapa? 60 bagi 40 berapa? 60 bagi 40 1,1 setengah ya. Berarti 1,5 menit.
Satu pertanyaan harus saudara baca dan saudara jawab dalam waktu 1,5 menit. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Ini adalah model pertanyaan untuk materi apa ini? Data gathering atau pengumpulan data. Oke ya. Oke, satu lagi. Nah, ini coba saudara. Ini contoh ini. Ini ada bintang-bintang. Oke, silakan. Menurut saudara, ini jawabannya apa nih? B. Ordinal, Pak. Jawabannya, kenapa kok B? Kenapa kok B? Interaksi manusia dan komputer yang ditunjukkan oleh tanda bintang kuning, bintang di WA juga ada. Ya, maksudnya apa? Tampilan yang oke ya, saudara pernah ya lihat kayak gini ya? Gojek, Pernah. WA, kan gitu ya? Bagus apa enggak? Nah, ini istilahnya rating. Ya, ini adalah bentuk tampilan, ya, rancangan. Ini bukan rancangan, ini sudah jadi kalau ini ya. Tapi ini adalah oke lah, bentuk interface antara manusia dan komputer. Ya, dalam ini adalah smartphone gitu ya, atau HP ini yang ditunjukkan oleh apa nih? Oleh layar HP gitu ya, dengan tanda bintang. Bintang ini saya yang kurang besar ya. Oke, saya besarkan. Mudah-mudahan besok kelihatan. Ini rating ya. Ini kayak saya nggak kelihatan ini. Saya yakin saudara ingat ya, kalau bintang 1, nah kayaknya kalau Gojek ini ya berarti jelek. Kemudian kalau bintang 3 berarti cukup, bintang 4 baik, yang 5 sangat baik ya. Ini sangat berpengaruh ada apa ini? Style drivernya kalau itu Gojek ya. Ini sambil dari Gojek nih. Oke. Nah, sekarang kita amati ya, rating layanan ya, interaksi manusia dan komputer yang ditunjukkan oleh tanda bintang kuning dalam kurung rating layanan ya, biasanya itu tadi ya, 5 sangat puas, bintang 4 puas, bintang 3 cukup, bintang 2 kurang puas, bintang 1 sangat tidak puas atau layanan sangat jelek. Oke ya. Bergolong data pada skala. Nah, sekarang kita lihat saudara yang kenal skalanya apa saja? Statistik, nominal. Oke, yang saudara kenal. Skala data. Di teori ada, di layar ada. Oke, statistik, nominal, apalagi? Ordinal, apalagi? Interval, apalagi? Banyak kan gitu ya? Apalagi? Rasio. Ya. Oke, yang paling rendah adalah nominal. Ya, ini sambil belajar. Nominal adalah skala data, ya, angka atau data angka, ya, pada skala data nominal ditandai dengan apa nih ya? Dengan ya tetap dengan angka, tetapi angka tersebut tidak menunjukkan suatu nilai, ya, tidak menunjukkan suatu nilai gitu ya, yang bisa dihitung secara matematik. Jadi nominal itu hanya sebagai simbol. Contohnya apa kemarin yang waktu di kuliah itu? Contohnya data nominal apa? Ya, nomor punggung atau nomor dada gitu ya. Pelari maraton ya, nomornya nomor 2 tuh, pelari cepat. Misalnya nomor 1 berarti ya tidak harus yang nomor 1 itu juara 1 kan gitu ya, tercepat enggak, tapi itu hanya simbol saja. Itu nominal ya. Kemudian yang kedua apa? Ordinal. Ya, di atasnya ordinal itu data yang sudah skala data yang sudah punya tingkatan ya, juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya kan gitu ya. Intinya tingkatan, level tingkatan ya. Juara 1 lomba lari, misalnya lomba lari 100 meter, berarti kan cepat-cepatan ya. Misalnya juara 1 lari masuk finish pada detik ya kalau ini. Pada detik ke-10, jadi 10 detik dia kecepatannya.
sampai finish. Itu juara 1. Juara 2 detik ke 9. Berarti juara 2 adalah 9 detik. Ya, lari 100 meter dalam waktu 9 detik. Juara 1 10, ya juara 1 10 detik, juara 2 9 detik. Oke, berarti selisihnya berapa? 1 kan ya? 1 detik antara juara 1 dan juara 2. Nah, juara 3-nya mungkin nggak? Kalau juara 3-nya, kebalik ya tadi ya. Juara 1 10 detik, juara 2 11 detik, bisa gitu ya. Juara 2 11 detik. Mau cepat-cepatan kok, yang tadi kan lambat-lambatan ya. Juara 1 10 detik, juara 2 9 detik. Juara 2 11 detik. Wah, bolak-balik keliru nih. Juara 1 10 detik, juara 2 11 detik. Dan juara 3 15 detik. Itu artinya apa? Sudah ada tingkatan, juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi jarak antara juara 1 dengan juara 2 itu adalah 1 detik. Jarak antara juara 2 dengan juara 3 itu adalah 4 detik. Nah, ini jaraknya beda ya. Antara 1 dengan 2 itu 1 detik, antara 2 dengan 3 4 detik. Ya, ini sudah tingkatan, tetapi jarak antar juara tadi itu beda. Ya, ada yang 1, ada yang 4. Itu ordinal ya. Kita bicara tingkatan aja tanpa memperhatikan jarak antar juara itu. Kemudian yang berikutnya apa? Data interval. Data interval itu adalah data sama ya, ordinal ya. Tingkatan tetapi jaraknya sama. Jarak antara jarak antara juara 1 misalnya 1 detik, juara 2 ya 1 detik, juara 3 ya 3 ke 4 ya 1 detik, 4 ke 5 1 detik. Ya, memang contoh yang paling pas adalah ini apa namanya IPK mahasiswa itu loh, apa namanya oke ya, IP itu ya kalau A itu 4, kalau B itu 3, kalau C itu 2, kalau D itu 1, kalau E itu 0 gitu loh ya. Itu jaraknya kan 1, 1, 1, 1. Nah, itu adalah interval. Sehingga interval kalau jarak antara nilai A dengan nilai B itu kan 1 ya jaraknya ya, A4, B 3. Karena interval maka boleh IPK itu 3,7 itu boleh. Ya, IPK itu 3,2 itu boleh. Gitu ya. Karena sudah ring atau jarak antar tingkatannya. Ya, tapi kalau yang ordinal itu tidak boleh. Ya, itu jarak yang tidak bisa dioperasikan secara matematik. Oke, yang keempat adalah data rasio. Skala data rasio. Rasio itu adalah angka yang sudah pasti, yang bisa dihitung secara matematik. Kan itu ya. Artinya, saya punya uang 10.000, saudara punya uang, misalnya, saya punya uang 10.000, saudara punya uang 10.000 ya, punya uang 2.000-an 5. Ya, saya punya uang 10.000, si Budi punya uang 2.000-an sebanyak 5. Nah, ini artinya apa? Ini bisa dihitung matematik karena titik nolnya jelas kan gitu ya. Artinya apa? Uang saya 5 kali dari uang si Budi, karena si Budi kan 2.000-an tapi 5 kan gitu ya. Sama itu artinya 10.000 juga gitu loh. Kalau yang sudah seperti itu bisa dibolak-balik dengan cara matematik, maka itu adalah data rasio, skala data rasio yang bisa dihitung secara matematis. Oke, begitu ya. Kemudian ada nggak data statistik? Nah, ini kelihatannya benar, tapi untuk skala data tidak ada. Data matematik, ya semua itu datanya matematik, tapi untuk skala datanya ada 4 tadi itu ya. Nominal, ordinal, apa tadi? Interval dan rasio. Nah, sekarang kita jawab. Tadi ada yang jawab B. Ada lagi jawaban yang lain? Saudara jawab data matematik, gitu ya. Ini mirip ini ya. Artinya sebenarnya ya itu kan juga data matematik sebenarnya. Data statistik sama juga, itu juga data statistik. Tapi paling pas adalah data ya, ordinal. Karena ini apa? Tingkatan apa? Sangat tidak puas, cukup puas,
ini apa nih, puas, dan terakhir sangat puas. Itu tingkatan kan gitu ya. Oke. Oke, kalau nominal ya jelas bukan. Ini bukan simbol bintang biasa kan gitu ya. Kalau simbol bintang biasa ya nggak ada bedanya kan gitu ya. Antara 1 bintang dengan 5 bintang ya dianggap biasa aja. Tapi karena ini punya makna sangat tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas, berarti tingkatan yang menunjukkan data tingkatan ordinal. Maka jawabannya adalah B. Oke. Itu ya. Ini besok juga akan keluar. Ini memang saya tunjukkan aja, enggak apa-apa, untuk untuk menyemangati saudara belajar. 3 contoh soal ini besok ada di soal, gitu ya. Dan jawabannya ini sudah, ini artinya gratis sudah 3 soal. Tinggal 37 soal yang saudara perlu kerjakan. Model-modelnya mirip ini, ya. Yang paling bawah ini adalah data analisis, ya, karena saudara akan dengan bintang yang digambarin 5, maka artinya ada analisis pada skala data. Oke, saya tadi janji ya 10 menit, gitu ya. Mudah-mudahan ini ada yang ditanyakan dari saudara. Mau yang lain? Contohnya? Ya, datanya kita kasihkan datanya. Soalnya sudah kita akan kita kasihkan ke administrasi gitu ya. Saudara boleh lihat ke sana kalau diizinkan, tapi sepertinya ya enggak boleh kan gitu ya. Kalau ketahuan administrasinya dipecat gitu ya. Artinya enggak boleh gitu ya. Oke. Begitu ya. Saya mohon maaf, saya mengambil jam belajar saudara untuk ini ya, tapi mudah-mudahan 10 menit ini bisa memberi gambaran pada saudara contoh kisi-kisi soal. Mudah-mudahan semua dapat A kan gitu ya. Amin. Dan yang penting ngerti maksudnya dari materi interaksi manusia dan komputer untuk UI ya, yang bukan UX ya. Ini hanya salah satu. Masih banyak teorinya yang harus dipelajari, gitu ya. Tidak harus berhenti di sini. Silakan sekali lagi materinya apa aja tadi itu, ergonomi dan lingkungan kerja itu pasti ada di sana ya, tinggal contoh-contohnya nanti akan banyak contoh gitu ya, terus saudara jawab gitu aja ya. Kemudian pengumpulan data kan ada kuesioner, masih ada wawancara ada, saudara pelajari sudah pasti tahu kok ya. Kemudian observasi juga masuk ada, terus data analisis mulai dari definisi ya, definisi data, kemudian definisi informasi, terus kemudian apa saja ya, kemudian skala data dan contohnya gitu ya. Oke, ini sudah saudara pahami. Mudah-mudahan dicatat gitu ya, silakan dicatat sendiri. Ada mungkin tambahan, saya mohon maaf, mungkin ada kelas yang mungkin belum saya sampaikan. Jadi, oh ya tadi bisa tulis di sini aja, karena saya khawatir ini yang mohon maaf, ini sebenarnya ada di dalam data gathering gitu ya. Mungkin pernah saya sampaikan pendekatan dalam ya, maksudnya ya pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak ya, perangkat lunak. Nggak apa-apa ya, saya tulis sini ya, pendekatan perangkat lunak. Saya khawatir ini ada yang ini karena tidak tertulis di situ ya, saya ingin menyampaikan pendekatan pengembangan perangkat lunak. Oke, dari sisi ini ya, dari sisi dari pengumpulan data, gitu ya. Dari pengumpulan data atau data gathering, kan gitu ya. Untuk data gathering, ya. Oke. Ya, maksudnya ini jelas untuk UI ya. Jadi waktu pengumpulan data bertanya kepada
user, maka ada beberapa pendekatan. Yang pertama, ini saya khawatir dianggap, tapi nanti muncul ya, di teori ini saya kasihkan sebentar aja, adalah top down. Mungkin ada kelas yang sudah selesai kan gitu ya, sudah pernah. Tapi saya yakin saya menyampaikan, cuman saya khawatir mungkin ada yang luput satu atau satu golongan ini ya saya khawatir luput ya. Top down itu artinya ada yang bisa bantu kemarin apa top down, kemudian bottom up kan gitu ya. Ya, top down pendekatannya artinya kita memulainya dari mana, mendekatinya dari mana. Waktu mewawancarai atau mengumpulkan data top down, bisa jadi top down itu apa? Atas bawah ya. Dari atas kalau kita misalnya mau mengembangkan sistem informasi polisi misal gitu ya, menggunakan informasi polisi, maka saudara akan bertanya pada, kalau orangnya pasti adalah direktur, gitu ya, sampai kepada pegawai, gitu ya, operator atau pegawai. Ya, ini saya hanya sebentar. Gitu ya, dari sisi orangnya dari atas ke bawah kan kelihatannya, dari direktur kepada pegawai wawancaranya. Ya, kemudian dari sisi datanya apa nih? Ya, aturan polisi sampai kepada formulir. Nah, kan gitu ya. Formulir itu kan nangani kan pegawai. Kalau aturan polisi yang nangani adalah direktur. Gitu ya. Ini pendekatannya gitu. Jadi nanyanya ke direktur dulu. Nanyanya atau wawancaranya atau mengumpulkan datanya apa ini? Ya aturan polisi dulu. Data-data yang diambil adalah data yang dikumpulkan atau ditanyakan adalah aturan polisi dulu, terus ke bawah sampai pada formulir. Ya. Oke, kalau bottom up kebalikannya. Kita dari pegawai ya sampai pada kebalikannya direktur kan gitu ya. Atau kalau kalau data sebentar. Ya, kalau data itu data informasi yang kita gali, yang kita wawancarai dari pegawai sampai direktur, kalau datanya ya kebalikannya dari formulir ke aturan gitu ya, aturan lembaga maksudnya, aturan polisi gitu ya. Oke, ini saya menyampaikan, maksud saya mudah-mudahan kalau yang sudah pernah ya alhamdulillah, kalau yang belum atau mengingat gitu lagi ya, tapi insya Allah sudah pernah saya sampaikan. Saya cuma khawatir aja ini karena di slide-nya tidak ada gitu ya. Cuman saya sampaikan di contoh-contohnya ya. Oke. Pendekatan yang lain ini masih banyak yang lain ya, tapi untuk metode pendekatan top down bottom up ini ada 3 macam. Satunya adalah top bottom. Ya. Top bottom. Ini adalah gabungan ya. Gabungan ya 2 pendekatan di atas gitu ya. Gabungan dari langsung gini aja lah. Top down dan bottom up. Nah, ini gabungan keduanya. Gitu ya. Oke. Ini pendekatan wawancara gitu ya. Jadi selain nanya ke direktur dan pegawai gitu ya. Dari atas ke bawah, juga ada tim itu yang menanyakan dari bawah ke atas, dari pegawai ke direktur. Jadi ada atau boleh 1 orang gitu ya, atau beberapa orang tanya tentang aturan polisi sampai turunannya pada sampai jadi formulir, sampai jadi KHS, sampai jadi ya itu gitu ya. Dan juga mencoba lagi ya melakukan wawancara kedua atau observasi kedua, wawancara dengan pegawai sampai pada direktur dibalik dan mengamati formulir disusun sampai menjadi aturan polisi. Lah, kalau dua-duanya dilakukan ya, itu berarti apa? Top bottom. Ya, oke. Begitu ya. Oke,
saya pikir itu kisi-kisinya. Mudah-mudahan saudara, sebenarnya materinya nggak banyak kan gitu ya, tetapi contoh-contohnya yang perlu saudara teliti. Mudah-mudahan besok dalam memahami contoh jangan tergesa-gesa, ya maksudnya jangan tergesa-gesa dalam waktu 1,5 menit per apa nih, per soal kan gitu ya. Kita sediakan 1,5 menit per soal, bacanya itu ya setengah menit, memahaminya setengah menit, menjawabnya dengan mikirnya setengah menit. Jadi 1,5 menit. Nah itu harapan kita. Sekali lagi mudah-mudahan semua diberi kelancaran dan mendapat nilai A. Ya. Oke, saya pikir itu ya, karena saya janjinya nggak lama karena mengganggu saudara untuk belajar besok. Terima kasih. Ada komentar? Boleh? Silakan. Ini saya stop screen ya. Kalau mau ini ya silakan. Di apa namanya? Di capture. Oke. Sudah. Oke, sekarang capture yang ini juga boleh. Oke, sudah. Capture yang soal ini. Sudah ya. Kemudian capture yang soal ini. Oke. Oke, capture lagi yang soal ini. Ya, sudah habis. Kalau ini hanya rambu-rambu aja. Saya pikir cukup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya juga mohon bantuan. Ini disampaikan kepada teman-temannya yang belum hadir pada saat ini. Oke, ujiannya tanggal berapa? Selasa ya? Betul ya, 28 jam 9 semuanya, betul ya? Coba saya mohon konfirmasi untuk yang kelas internasional tanggal 28 jam 9, betul ya? Ya, kemudian untuk yang kelas Jember dan kelas Bondowoso tanggal 28 hari Selasa ya, jam 9. Iya, Pak. Mudah-mudahan ini benar. Oke, betul semua ya. Saya kodenya salah nanti, soalnya nggak muncul nanti ya. Oke, saya pikir cukup ya. Itu contoh-contohnya, saudara tinggal belajar. Oke, kurang lebihnya, oke, nggak ada yang tanya. Ya, kalau nggak ada, saya bisa akhiri. Ya, selamat belajar. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ya pasti banyak yang kurang gitu ya. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran dalam UAS hari Selasa dan juga UAS hari-hari yang lainnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.